Selamat pagi, sahabat Kristiani. Pagi ini kita manik sahabat Kristiani akan mengulik satu kata yang familiar, tetapi ini yang sangat sensitif. Juga kata yang sulit untuk dimengerti, sulit untuk dilakukan. Lucu ya. Tetapi ini adalah sesuatu bagian daripada kehidupan seorang Kristen. Ini adalah bagian besar daripada kehidupan seorang Kristen. Ini kata ini luar biasa ini. Familiar, sensitif, dan sulit untuk melakukannya. Nah, apa itu? Kita coba kulik pagi hari ini tentang satu kata, yaitu memberi. Memberi. Nah, memberi ini banyak sebenarnya hal yang kita bisa bicara di sini. Di dalam kata memberi ini juga ada janji Tuhan, ya kan? Ada janji Tuhan kepada orang yang memberi akan diberikan, gitu kan? Banyaklah. Tetapi pagi hari ini manik sahabat Kristiani akan masuk dari mencoba mengulik dari sisi bagaimana kita membangun satu hubungan dari memberi. Saya selalu melihat siapa yang layak dibuat teman, siapa yang kita bisa dekat, atau siapa yang tidak, gitu ya. Dari memberi, saya bisa tahu siapa yang saya bisa temenin, siapa yang saya bisa deketin, siapa yang saya bisa akrabin dalam kehidupan sehari-hari. Amsal berkata begini, si pemberi adalah sahabat yang diberi. Si pemberi adalah sahabat yang diberi. Jadi bagi saya mudah begitu. Kalau saya mungkin lagi ada satu kesempatan untuk menjamu orang, saya mau traktir, contoh. Saya mau traktir. Saya memang agak suka traktir. Kadang istri saya marah-marah. Tapi ini adalah senjata yang kuat bagi saya. Saya nggak perlu membutuhkan banyak waktu untuk melihat teman yang baru. Ini teman bisa didekatin atau enggak, gitu kan? Bisa diakrabin atau enggak, gitu kan? Saya tawarkan, boleh nggak aku yang bayar minuman kamu kali ini? Atau boleh nggak saya yang bayarin makan kamu kali ini? Atau saya ajak minum yuk.
makan yuk. Ya. Kalau seseorang yang saya tawarin itu tidak mau menerima, udah close the door. Tidak ada lagi keinginan untuk membangun satu hubungan. Close the door. Karena orang itu bukan orang yang layak untuk didekatin. Itu sudah pasti manusianya yang apa ya? Yang bisa hidup tanpa orang lain gitu. Dan keberadaan kita bersama di dalam hidup dia itu tidak akan pernah berarti. Nah, kita kan punya prinsip hidup nih. Kalau saya tidak melihat seseorang itu hebat atau tidak gitu. Saya akan berteman dengan seseorang yang menghargai saya, ada bersama dengan dia gitu. Yang ketika kita bersama, kita bisa melihat bahwa ada satu kesenangan bersama. Kita cerita, kita ngobrol. Tapi kalau saya lihat keberadaan saya tidak memberikan sesuatu untuk seseorang, siapapun itu, saya akan pergi. Saya tidak akan mau berlama-lama bersama dengan orang yang tidak membutuhkan atau yang tidak menghargai kehadiran saya. Nah, seperti kira-kira kayak gitu. Jadi, si pemberi adalah sahabat yang diberi. Jadi, ini simple sebenarnya. Sangat simple. Kita bisa cari tahu saat seseorang itu yang murah hati, yang welcome, yang menghargai menghargai kita gitu kan. Karena kita ya bukan maksudnya kita pengen dihormati, tidak, tapi emang kita ini kan makhluk yang bersosialisasi gitu kan, yang makhluk sosial yang pasti di dalam banyak manusia itu tidak semua kita bisa dekat, ya kan? Tidak semua kita bisa akrab. Karena latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, sikap, karakter kan itu berbeda-beda. Jadi untuk kita mudah mencari tahu siapa kira-kira nih yang bisa diajak ngobrol, yang bisa untuk diajak teman. Ya itu. Ajak aja dia makan. Ajak aja dia minum. Kalau dia mau menerima pemberianmu, berarti dia sahabatmu. Ya kan? Kalau saya mau cari tahu seseorang, saya mau dekat dengan seseorang, saya nggak mau ujuk-ujuk, sok akrab gitu, nggak mau saya. Sampai di mana saya yakin, sampai saya di mana percaya, kalau dia menghargai saya gitu. Kalau dia menghargai, ya kalau kita, aku yang oke ya, boleh nggak aku yang traktir kali ini? Nah kalau itu dia tolak, artinya dia nggak ngargain kita, iya kan? Masa kita mau memberi dia? Ini bukan masalah dia miskin atau kaya, enggak. Kita mau menunjukkan bahwa kita menghargai dia, ya kan? Enggak. Kan kita enggak juga mau menawarkan minum atau sesuatu kepada orang yang kita nggak kenal kan, kayak gitu kan, atau yang nggak ada hubungannya dengan kita. Ini yang kita sudah mulai ada waktu untuk ngobrol dekat,
Tapi untuk memastikan seseorang itu apakah bisa diajak lebih dekat, nah itu memberi. Saya sangat merasa happy dengan satu nasihat Amsal ini. Tetapi bukan hanya di Amsal sebenarnya. Di perjanjian baru, di Matius atau di Lukas, kalau kita ingat tentang bendahara yang cerdik katanya, bendahara yang pandai atau yang cerdik, yang dimana tuannya mau memecat dia gitu kan. Terus dia pergi ke orang-orang yang berhutang kepada tuannya, dikasih surat lunas atau apa itu. Karena apa? Dia berpikir, wah, kalau saya sudah memberi, itu kan memberi, sekalipun bukan pakai uangnya dia, tapi dia masih punya kebijaksanaan, punya kebijakan kuasa untuk melunaskan utang-utang itu, yang punya utang ke tuannya, atau memperkecil atau melunaskan, saya lupa itu. Tapi dalam hatinya begini, kalau saya memberi ke orang-orang yang berhutang kepada tuan saya ini, suatu saat kalau saya sudah tidak lagi bekerja di tuan saya, paling tidak mereka akan mau menampung saya di rumahnya, gitu kan? Paling tidak akan ada orang yang kasihan sama saya, katanya. Perjanjian baru juga melihat bahwa memberi itu adalah cara untuk mencari sahabat, mencari teman lah, karena sahabat teman itu grade-nya itu agak berbeda ya. Kalau sahabat itu, saya seumur hidup saya cuma punya satu sahabat. Jadi saya kalau dibilang teman, sahabat, saya tahu. Jadi kalau itu waktu sahabat saya hidup itu, saya melihat ada nilai-nilai yang lebih luar biasa gitu daripada seorang keluarga, seorang teman. Jadi saya tahu sahabat itu biasanya akan hadir, bahkan dia akan hadir di saat dia tahu kita susah gitu. Itu sahabat. Keluarga nggak ada lah, sulit lah. Teman apalagi. Tapi itu grade-nya terlalu tinggi kalau kita bicara sahabat. Kita bicara teman aja dulu. Jadi untuk mencari teman, pakailah mamon. Pakailah uang kita. Jadi kalau kita punya uang lebih banyak, harusnya kita punya sahabat lebih banyak gitu kan. Karena apa? Karena banyak yang kita beri. Kita bisa memberikan banyak kepada orang. Iya kan? Sorry. Banyak orang kita bisa beri. Kita bisa. Nah, itu adalah dari sisi kitanya. Lalu bagaimana dari sisi menyikapi? Artinya ada orang yang meminta gitu kan. Meminta ini kan nggak mungkin orang datang, orang teman gitu kan, atau satu teman lah, teman tetangga, teman gereja, teman kerja. Mereka nggak mungkin datang dalam mereka keadaan sulit, susah. Kan nggak mungkin mereka minta dong uang aku susah gitu kan. Pasti mereka datang untuk meminjam. Ini yang tadi saya bilang sensitif. Ini yang saya bilang tadi sensitif. Kalau memberi kan seperti yang tadi kan nggak ada masalah dong. Aku
yang mau traktir kok. Saya tahu uang saya berapa di dompet. Kalau saya kasih ya nggak ada apa-apa gitu. Nah, yang memberi, yang sensitif yang saya bilang itu adalah memberikan, meminjamkan, ya kan? Membantu teman, saudara dengan cara meminjamkan. Ini saya agak tidak setuju dengan banyak pemimpin-pemimpin rohani yang ya tapi gini, memang itu dari dulu ya, mungkin waktu itu mungkin mereka masih muda gitu kan, masih muda dan belum memahami firman dengan benar gitu kan, sehingga kebijakan itu mereka ambil dari dengan meminimalis masalah gitu. Jadi waktu itu saya banyak dengar, oh kalau ada saudaramu, kalau ada yang saudaramu mau minjam sama kamu, kamu nggak usah kasih. Nanti jadi masalah katanya. Kamu kasih aja kamu seberapa kamu mau kasih katanya. Jadi ibaratnya nggak usah bantulah, lu anggap aja dia pengemis. Kamu kasih aja, kamu kasih berapa gitu. Jadi selesai gitu kan. Itu kebijakan itu sampai hari ini saya masih dapatin, masih ketemu. Beberapa, ini udah tua saya ini. Jadi artinya udah 30 tahun ya. Beberapa mungkin terakhir itu sekitar setahun kali ya, setahun kemarin lah. Udah sama-sama orang tua. Terus seseorang, saya tahu nih, saya nggak mau bicara apakah orang itu seperti apa, nggak itu ya. Maksud saya gini, ada orang yang saudara yang datang kepada saudara yang saya tahu sangat mampu dan termasuk kalau banyak orang bilang dia kaya katanya, saya sih nggak terlalu tahu ya, karena saya nggak mau nanya-nanya. Tapi memang dia kaya, menurut saya sih dia kaya. Udah banyak proyek gitu. Terus orang itu datang, bro, pinjamkan dulu uangmu gitu kan. Terus orang kaya ini nanya apa namanya, kan ada istilah pembimbing gitu. Aku juga kurang paham itu. Ada pembimbing, tanya pembimbingnya, bro, si Anu minjam uang dari aku, mau minjam uang dari aku kasih nggak katanya. Saudara Kristiani, kamu tahu nasihat yang sama. Nasihat yang sama 30 tahun yang dulu sampai sekarang sama. Jawaban mereka, sikap mereka dalam menanggapi ini tidak ada. Tidak berdasarkan firman. Padahal Alkitab juga bilang, kalau ada saudaramu datang ke rumahmu ngetok-ngetok tengah malam, mau minjam uang, kasih dong katanya kan. Alkitab juga kan bilang. Artinya apa? Saya agak dalam hal ini agak apa ya, terenyuh gitu ya, karena memang saya merasakan gitu. Ketika saya ada masalah keuangan, jalan satu-satunya yang saya merasa saya harus minjam gitu. Kalau jual nggak ada yang mau dijual, tapi kalau pinjam kemungkinan saya masih bisa bayar karena saya masih sehat. Saya masih bisa bekerja gitu kan. Jadi, tapi saudara, mungkin kita sama semua. Ketika kita mau mencari pinjaman kemana, kan kita ingat dulu semua ini. Siapa ya? Kita ingat, oh si Anu. Emang kita datang kepada setiap orang kan enggak?
Bahkan untuk mendatangi seseorang itu pun kita bergumul. Kita menguatkan semua tenaga. Tenaga apa? Karena pasti merasa malu, pasti udah menyiapkan diri untuk ditolak, pasti udah menyiapkan diri untuk dipermalukan, pasti udah menyiapkan diri itu yang kita kedatangin itu suatu saat ngoceh kemana-mana. Emang mudah untuk orang datang kepada kita, pinjamkan dulu aku uangmu katanya. Saya sih nggak tega saya. Karena saya tahu begitu beratnya pergumulan itu. Tanggapan nasihat dari orang-orang pemimpin rohani ini nggak berubah. Ketakutan 20-30 tahun yang lalu itu masih terus sampai sekarang. Tidak ada nasihat yang lebih baik dari itu. Jangan katanya. Nanti dia nggak bayar. Nanti kalian jadi ribut katanya. Alkitab melarang katanya. Malah bilang Alkitab melarang. Saya nggak tahu Alkitab mana melarang orang meminjamkan uang kepada saudaranya yang susah, yang sulit. Alkitab mana saya nggak tahu. Yang saya tahu, jangan meminjamkan uangmu kepada orang yang susah dengan mengharapkan imbalan. Itu yang saya tahu di Alkitab melarang. Kalau saya kasih nih, saya mau pinjamkan uang kepada orang yang susah, dan saya buat berbunga gitu kan. Saya buat berbunga. Itu nggak boleh. Udah susah, saya susahin lagi. Itu yang Alkitab larang. Tetapi kalau kamu mampu membantu saudaramu meminjamkan uangmu untuk orang itu terbantu, gak ada Alkitab yang larang. Kamu pemimpin yang ngaco. Kamu pemimpin yang ngaco, yang nggak tahu kebenaran, yang nggak tahu kasih. Kasihan saya melihat bagaimana orang-orang yang harusnya sebagai pemimpin, kita kan tahu tadi yang saya bilang itu, bahwa mamon itu, uang itu bisa mengeratkan. Bisa membuat orang bersahabat. Harusnya kita tidak melarang dong. Harusnya kita cukup memberikan himbauan, cukup memberikan nasihat. Nasihat kepada peminjam, nasihat kepada yang meminjam. Mungkin kita bilang ke peminjam, kamu punya uang berapa yang kira-kira kalau suatu saat dia gak bisa bayar atau bayarnya lama yang kamu gak merasa masalah. Berapa yang kamu kira-kira bisa pinjamkan dia? Mungkin nasihat kepada peminjam. Ya, kalau kamu sudah punya uang, kalau memang suatu saat kamu sudah mampu, kamu bayar ya. Tapi kamu harus ngomong sama dia, jangan janji. Orang kondisi susah janji itu masalah juga gitu kan. Ya, tapi kalau kamu minjam, jangan janji. Tapi suatu saat kalau sekiranya itu udah bisa, kamu harus bayar ya. Kan kira-kira begitu. Dan ini masalah sampai hari ini. Karena itu saya tidak melihat ada satu keakraban, ada satu kedekatan satu sama lain. Gak ada. Kenapa? Sebenarnya alat yang bisa mendekatkan satu sama lain yaitu mamon itu. Uang itu. Kekayaan itu. Saya percaya kalau saya kaya, saya lebih banyak teman saya lagi. Sampai dengan hari ini sih, saya tidak bisa membantu orang dengan penuh. Tapi, karena saya tahu bergumulnya orang yang mau datang kepada kita itu. Ada list itu. Dari orang-orang yang kita merasa dalam sisi kemampuan mampu kalau sekiranya membantu kita gitu. Tapi kita datang ke orang, nggak mau saya. Saya tahu orangnya ini, ini. Artinya apa?
Artinya orang yang tidak mau mempergunakan uangnya untuk membangun persahabatan, dia pun miskin. Miskin. Miskin persahabatan. Miskin pertemanan. Pasti miskin. Orang kikir, orang pelit itu miskin. Kamu kaya, kamu pelit, kamu miskin. Kalau kamu bilang kamu kikir, ya, kamu banyak uang nih, tapi kamu kikir dan kamu bilang banyak teman, lu nih dua kuping sama kamu. Kamu nggak punya teman, saya bilang sama kamu. Sekalipun kamu paling kaya, banyak uangmu, tapi kamu kikir, miskin, tidak mau membantu, memberi orang yang teman-temanmu yang sulit, yang kesulitan, kamu miskin. Gak ada orang yang mau berteman sama kamu. Siapa yang mau berteman sama kamu? Gak ada. Nah, kayak kira-kira gitu. Jadi makanya nih sebenarnya saya belum ada. Kenapa saya kulik di sini? Karena jangan kita terus memiliki pemahaman yang salah. Saudaramu yang kau bilang saudara di dalam Tuhan miskin, susah, tapi kau nggak mau membantu dia, meminjamkan dia uangmu. Mungkin karena, ya menurut saya sih nasihat masih nasihat yang sama dari pemimpin-pemimpin itu. Jangan, katanya. Nanti kamu susah, nanti kamu ribut. Lah, kenapa kalau seseorang meminjamkan uangnya dan dia tidak berharap mau, bahkan orang itu tidak berharap untuk kembali pun bisa. Kenapa? Ada orang susah. Ya memang banyak sih nasihat yang saya bilang juga. Kalau ada orang mau bantu, si Anu mau yang ada beberapa orang lah minta nasihat. Pemanik si Anu mau mau minjam uang. Saya bilang, dia bisanya apa gitu kan? Oh, dia ada dagangannya katanya. Dagangan apa ini? Ya udah itu aja beli. Beli aja. Nanti kalau dagangannya kamu ambil, kamu bisa nggak membeli itu dengan kamu ambil dagangannya itu, cara kamu memberi daripada kamu meminjamkan dia. Oh, bisa. Ya udah dibeli. Ya kan? Orang itu terbantu. Dan dia, orang ini juga merasa nggak mengutangkan. Kan banyak nasihat sebenarnya. Ada saudara yang punya sambal, saya ambil. Nih kamu jual, ambil untungmu. Kalau nanti udah terjual, balikin. Tapi di hati saya, kamu nggak balikan pun itu nggak apa-apa. Kamu nggak kembalikan itu modalnya nggak apa-apa. Tapi kamu tahu bahwa sebenarnya saya tidak mampu memberikan uang sama kamu. Tapi puji Tuhan, beberapa kali itu kembali. Sampai ada di mana mungkin ada kebutuhan yang ini. Saya bilang, ya udah, oke. It's okay. Ya kan? Lalu apa lagi bedanya kita yang kita bilang ini bersaudara di dalam Tuhan ini? Saudara di dalam Yesus, tapi kita tidak memberi apa. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sahabat Kristiani, kita sahabat Kristiani, kita pengikut Kristus, meminjamkan sahabat, meminjamkan saudara bisa. Alkitab juga mengajarkan itu. Di dalam Alkitab berkata, kalau ada saudaramu yang ngetok-ngetok pintumu datang meminjam jam 3, jam 1 pagi, maksudnya apa? Kenapa orang itu sampai datang jam 1, jam 3, jam 1 malam, jam 3 malam untuk meminjam ngetok-ngetok pintu? Karena dia bergumul. Dari siang, dari pagi masalah dia sudah ada, tapi dia tidak tahu, dia masih berusaha bagaimana caranya tanpa ngutang gitu. Berusaha, tapi nggak ketemu. Mungkin jalan satu-satunya udah nggak ada lagi jalan keluar. Ya sudahlah,
Saya cobalah meminjam si anu. Makanya itu sampai datang. Artinya orang kalau datang kepadamu meminjam uangmu, itu bukan adalah hal yang mudah bagi dia. Ya, tapi ada orang yang memang senangnya meminta-minta. Ini bukan yang saya maksud. Jadi saudara Kristiani, bangunlah persahabatanmu di dalam Tuhan dengan cara memberi. Memberi tumpangan, memberi pinjaman, memberi apapun itu. Yang pemberianmu bisa menolong, membantu, orang yang kau bantu itu bisa melihat betapa baiknya kamu. Betapa baiknya kamu pengikut Tuhan. Sehingga Tuhanmu dimuliakan. Ketika kamu yang berkoar-koar bilang, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Tapi kamu kikir, kamu pelit. Orang yang tidak kenal dengan Kristus, dia bilang, oh, berarti Tuhannya mereka ini pelit. Kristusnya, Yesusnya mereka ini pelit. Karena kita ini adalah perpanjangan tangan gambaran Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Sama kayak anak-anak kita. Kita ini adalah satu gambaran siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau anak-anak kita sulit mengenal Tuhan, anak-anak kita sulit memahami Tuhan, anak-anak kita tidak melihat bahwa Tuhan kita itu baik, itu karena kita aja. Kita apa itu ya? Mempresentasikan ya, apa istilahnya? Mempresentasikan Tuhan. Itulah, nggak tahu bahasanya, tapi kayak gitu. Kita ini presentasi ya. Ya inilah namanya juga udah nggak punya sekolahan ya. Presentasi daripada Tuhan. Jadi kita ini adalah gambaran daripada Tuhan itu sendiri. Dan Alkitab kok ajarkan di situ bahwa Yesus itu memberi. Dengan cara apa? Yesus suka ngundang orang makan. Ayo makan. Katanya kan. Makanya banyak pengikutnya. Dia suka traktir. Jadi sahabat Kristiani, Anda punya mamon, pergunakan mamonmu untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan mamonmu untuk orang yang kesulitan, yang kesusahan di sekelilingmu, yang datang dalam hidupmu. Yang datang dalam hidup. Kita nggak perlu juga mencari-cari orang yang susah, kan nggak begitu juga. Karena kita, tapi kalau dia datang, dan kita masih tanya pembimbing, tanya pelayan, tanya pendeta, lah, emang hatimu tergantung orang. Masa kamu nggak punya hati nurani, nggak punya kemampuan menerjemahkan Alkitab? Ngapain kamu baca Alkitab kalau nggak mampu menerjemahkan firman Tuhan? Harus nanya orang. Belum tentu orang yang kamu tanya itu paham Alkitab juga. Ya kan? Paham firman Tuhan juga. Jadi saudara Kristiani, bahwa kalau kita memiliki harta, memiliki mamon, mari kita semua ambil itu untuk membantu, membuat orang merasa merasa dikasihi, gitu aja lah. Nah, jadi ada 2 poin pagi ini. Satu, kalau saya yang pertama adalah memberi itu bisa membuat kita menyeleksi siapa yang kita pantas teman atau tidak. Dan juga yang kedua, kalau orang datang meminjam, ya kita juga harus bijaksana. Kalau ada orang meminjam, ya kita pinjamkan dia yang tidak menyusahkan kita gitu. Minjam. Jangan orang minjam kamu beri. Saya kalau minjam terus dikasih, emang saya pengemis. Saya minjam karena saya tahu saya harus bayar gitu. Apakah mungkin saya masalah dalam hal membayar? Ya namanya sulit, orang susah. Ya ada itu, saudara. Dalam keadaan susah, minta barang, itu dijual, saya kasih. Tapi saya tahu, pasti akan ada masalah dia dalam pengambilannya, benar.
Karena saya sudah siapkan hati. Apakah saya akan berikan itu? Enggak juga. Saya masih akan kalau lihat keadaan dia bagus, saya bilang kembalikan ya. Jadi dalam keadaan kehidupan ini, berhutang diutangkan itu bukan aib, itu bukan dosa. Cara sikap kita menanggapi, memahami itu yang membuat kita berdosa. Kita udah tahu orang susah, kita pinjamkan dan kita berharap akan cepat dia kembalikan. Dan bahkan kita berharap dia akan menguntungkan kita, itu yang salah. Ya orang lagi susah, kamu mau minta keuntungan lagi, gimana? Iya kan? Ya terus kita meminjamkan dia dengan memberikan kebutuhan kita ya kita nggak mampu nih, tapi kita kasih. Ya nggak juga. Ini kan saya berbicara kepada orang yang mampu. Kamu mampu meminjamkan, tapi kamu nggak mau gitu. Karena itu tadi takut. Jadi, kapan lagi saudaramu merasa dia punya saudara? Kapan lagi saudaramu akan merasa, oh saya punya saudara loh. Dia, ini kan saya tidak bilang. Ada teman, wah ini sampai sekarang kita ada teman bisnis. Saya nggak ada tuh kayak gitu-gitu, kita nggak ada itu. Bro, pakai dulu uang sekian. Dulu sih waktu pertama-tama kita berbagi untung. Kemudian kalau sekarang karena nggak usah lah gitu-gitu kan. Ya kita ada kadang kesulitan, kekurangan, mungkin modal kita kurang dikit atau kurang apa. Minta dulu sedikit, sebentar segini, kasih. Mau berapa aja kasih. Ya kan? Nah sebenarnya ini yang kita harus mendidik orang gitu. Bagaimana orang bertanggung jawab, bagaimana orang juga berbelas kasih. Si pemberi kita bimbing memiliki hati yang berbelas kasih, dengan bijaksana. Yang diberi kita bimbing untuk bertanggung jawab. Jadi jangan ditakut-takuti. Di dalam Tuhan kasih itu nggak ada ditakut-takuti. Karena kita semua ini kan sensitif. Nggak ada semua masalah. Namanya uang kan itu dekat hubungannya dengan kesulitan, kesusahan. Ya pasti banyak masalah lah. Orang ke bank aja juga banyak orang bermasalah. Orang kaya banyak. Pengusaha-pengusaha, emang pengusaha-pengusaha di gereja atau di mana-mana itu nggak ada masalahnya dengan bank? Itu ada, pasti ada. Nggak masalah itu. Yang penting kalau orang yang punya utang bertanggung jawab gitu dan rendah hati. Kalau belum bisa bayar, bro, saya juga kalau belum bisa bayar, bro, tunggu ya, nanti saya cicil bisa, kan? Jadi saudara Kristiani, saudara kita, saudara keluarga, saudara tetangga, saya bangga. Kadang ketika ada orang yang bahkan saya nggak kenal jauh-jauh, yang saya tahu ada kelompoknya, tapi dia datang ke saya. Saya bangga, saya senang saya. Ada kelompoknya nih, grup orang-orang kaya gitu kan. Tapi orang itu datangnya ke saya. Senang saya, bangga saya. Dia tahu kemana dia harus datang. Karena orang itu untuk mau meminjam itu kan bergumul dia. Nggak sembarang pinjam ke semua orang. Pasti dia tahu. Kan ada orang udah nggak memberikan pinjaman, menceritain lagi ke banyak orang, menghina-hina lagi, kan banyak itu. Nah orang seleksi itu. Nah itu jadi jadi terima kasih, selamat pagi. Ini adalah sesuatu hal yang memang biasa, tapi luar biasa. Karena sampai sekarang pun banyak pemimpin, banyak pelayan, banyak pendeta sulit memberikan nasihat untuk itu. Tapi kalau nasihat saya, beri semampumu, sebanyak yang kamu mampu, yang bisa membantu dia, yang bisa
membantu dia dalam masalah dia, tapi jangan mengambil keuntungan dari sana. Jangan ngambil keuntungan dari sana. Dan bijaklah. Jangan pemberianmu mengganggu kamu. Harus kalau suatu saat memang dia lama ngembaliinnya, atau bahkan dia nggak kembalikan, ya sudahlah. Gitu. Jadi harus ada ketulusan gitu. Jadi sehingga begitu kita nggak perlu harus berpikir 10 kali, tanya sana tanya sini, hanya untuk uang kita kok. Kenapa saya harus tanya-tanya orang, ya kan? Ya seperti itu. Jadi selamat pagi. Mari kita mencari seleksi teman dengan cara memberi. Traktir sana, traktir sini. Kalau nggak mau ditraktir, jangan berteman sama dia. Kalau seseorang itu nggak mau kau beri, jangan berteman sama dia. Itu nasihat saya, nasihat Amsal itu. Si pemberi adalah nasihat yang diberi. Udah. Berarti kalau yang si pemberi menawarkan sesuatu dan dia ditolak, berarti pribadinya yang ditolak, bukan pemberiannya. Demikian juga dengan memberikan pinjaman, kasih. Sehingga dia dan di dalam doanya dia akan bersyukur punya kamu, dia akan bersyukur sama Tuhan. Dan percayalah, dia pasti akan bertanggung jawab untuk itu. Kalau ada yang nggak bertanggung jawab, berdoa, minta dari Tuhan. Tuhan akan balas dengan cara yang lain. Karena apapun itu kita lakukan itu karena kita pemahaman dari Alkitab tadi. Jadi pemahaman dari firman Tuhan. Jadi itu aja. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Amin.